Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayol ahibba kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita nikmat hidayah kepada tauhid dan sunnah, hidayah dimudahkan dan diringankan dalam beramal soleh. Sungguh ini nikmat yang sangat besar, karena tidak semua hamba muslim diberikan hidayah kepada tauhid dan sunnah. Masih banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih melakukan praktek-praktek kesyirikan, praktek-praktek kebid'ahan. Masih jauh mereka dari keinginan memperdalam agama Allah, menghadiri majalisul ilm. Maka bersyukur kita, Allah titipkan hidayah dengan dilemparkannya ke dalam hati kita rasa cinta untuk mempelajari agama Allah. Sesibuk apapun, sempatkan sekali dalam sepekan untuk hadir di majelis ilmu. Karena batin kita membutuhkan makan, sebagaimana jasad kita membutuhkan makan. Ketika jasad ini tidak diberikan makanan, maka badan akan lemas untuk beraktivitas. Mau kerja lemas karena belum makan. Demikian juga dengan rohani kita, akan lemah dalam beramal soleh ketika rohani kita kurang mendapatkan siraman rohani, siraman ilmu, siraman motivasi. Itulah yang membuat biidznillah kita tetap istiqomah, karena tetap berusaha mengamalkan syariat, berusaha mengamalkan ilmu dan anjuran-anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah telah dipilih. Maka hendaknya nikmat yang berharga itu dijaga dengan terus berusaha melawan hawa nafsu kita, melawan rasa malas kita untuk tetap duduk di majelis-majelis ilmu. Nah, barakallahu fikum. Pembahasan kita pada siang hari ini insya Allah tentang mengerikannya efek buruk sering telat sholat. Mengerikannya efek buruk sering telat sholat. Kata telat itu adalah sebuah kata yang identik dengan sesuatu yang negatif. Ya tidak? Kata telat itu identik dengan sesuatu yang negatif. Telat makan, telat tidur, telat masuk kerja, telat nikah. Itu sesuatu yang bermakna buruk. Dan kenapa dikatakan buruk? Karena konsekuensinya juga buruk. Apa efek telat makan? Efek telat makan, jadi kena sakit mah, sakit lambung. Efek telat tidur, jadi bisa kena ginjal, karena ginjalnya lemah, harusnya istirahat, terus bekerja dengan seseorang begadang. Besok lemas untuk beraktivitas. Ya. Telat masuk kerja, antum bos, anak buahnya telat kerja, telat masuk kerja,
Kira-kira bagaimana? Ya, akan kena SP, akan bahkan di PHK karena kinerjanya kurang bagus. Ya. Telat nikah, jadi sulit dapat jodoh, sulit dapat keturunan. Nah, itu telat dalam urusan dunia mempunyai konsekuensi buruk. Tapi ada suatu telat yang kalau terus dilakukan, efek buruknya itu di dunia dan juga di akhirat. Apa telat di situ? Telat sholat. Sering telat sholat. Ini kalau untuk perempuan ya, sering telat sholat. Karena perempuan tidak wajib berjamaah, sehingga terkadang meremehkan kewajiban sholat. Nah, gampang sholatnya nanti aja jam 1, nanti aja jam 2, nanti aja jam 3. Sering meremehkan pelaksanaan sholat di awal waktu. Tapi kalau laki-laki sering telat mendapatkan shaf pertama. Ya, sering telat mendapatkan shaf pertama. Jadi lebih berat lagi daripada perempuan. Kalau perempuan sering telat sholat. Tapi kalau laki-laki sudah dikatakan buruk ketika dia sering telat dari mendapatkan shaf pertama. Nah, barakallahu fikum. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Rasul melihat pada sahabatnya itu keterlambatan pada shaf pertama. Bukan mereka tidak hadir lebih awal, mereka sudah di masjid, tapi meremehkan shaf awal. Pada ke belakang, itu kan biasa tuh di masyarakat gitu kan. Masuk masjidnya dari tadi, cuman milih sholat qobliyah, sholat sunnahnya, yang ini di pojok belakang, yang ini di pojok kanan, yang ini di tengah, shaf awal dikosongin. Ya tidak? Itu kan fenomena yang kita lihat di masyarakat. Nah, ini pernah terjadi juga di masa sahabat. Maka Nabi SAW melihat para sahabatnya meremehkan shaf awal, tidak segera berlomba mengisi shaf terdepan, maka kata Nabi SAW, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah. Seseorang mempunyai kebiasaan sering mengakhir-akhirkan, maka akan dihukum oleh Allah dengan keterlambatan dalam segala urusannya. Ini konteksnya pembicaraan pembicaraan Rasul kepada para sahabat yang telat dari shaf awal. Kata Nabi, senantiasa seseorang sering terlambat, itu konteksnya dalam shaf awal, maka Allah akan hukum dia dengan keterlambatan dalam segala urusannya. Ini maknanya umum, segala urusan, baik urusan dunia dan urusan akhirat. Telat dapat jodoh, telat rezekinya, telat naik jabatannya, telat sembuhnya, telat dapat solusi masalah yang dihadapinya, segalanya telat. Maka harus kita koreksi pada diri kita, kenapa saya telat, ya, lambat dapat solusi, lambat dapat rezeki, lambat dapat perbaikan ini dan itu. Mungkin ada sesuatu yang salah pada diri kita. Karena ini hukuman dari Allah. Senantiasa seseorang sering melambatkan diri dari shaf awal, maka Allah akan hukum dia dibikin lambat dari segala urusannya. Ya, barakallahu fikum. Itu urusan dunia. Yang lebih mengerikan lagi dalam urusan masalah akhirat. Ya, seseorang yang sering terlambat, meremehkan shaf awal, lambat laun dia akan dicabut hidayah berjamaahnya. Ya. Seseorang yang tadi kan hukuman di akhirat, hukuman di dunia, lambat rezeki, lambat jodoh, lambat ekonomi, lambat dapat solusi, lambat sembuh. Itu dampak dari bisa jadi meremehkan shaf awal dalam urusan dunia. Dalam urusan ibadah, orang yang sering terlambat
nanti akan dibikin lambat dalam segala urusannya juga. Ya, rapat terlambat, musola terlambat, dalam segala urusan. Ya. Karena meremehkan soft awal. Nah, maka jangan sampai kita meremehkan keutamaan soft awal, karena di satu sisi diancam oleh Nabi akan diakhirkan, dibikin lambat segala urusannya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, juga itu akan memperlambat kesemangatan seseorang dalam ibadah. Sholat itu kan tiangnya agama. Kalau seseorang itu betul-betul menjaga, maka insya Allah dia akan diperbagus oleh Allah dalam segala urusannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan telat sholat seseorang ini berlevel-level. Telatnya seseorang itu berlevel-level. Level yang pertama, ya, ini memang tipu daya syaitan. Makanya kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan tidak akan menyesatkan anak Adam langsung sekonyong-konyong meninggalkan masjid. Tidak. Syaitan dia sekonyong-konyong langsung dibikin orang ini meninggalkan masjid, tidak. Tetapi bertahap. Tahapan yang pertama, syaitan menggoda untuk dia meremehkan soft awal. Ya, gampang. Yang penting mau sholat berjamaah, mau dapat soft awal, soft 2, soft 3 nggak apa-apa. Akhirnya karena tidak ada motivasi untuk mendapatkan soft awal, berarti kalau tidak termotivasi mendapatkan soft awal itu karena apa? Karena meremehkan, toh? Karena menganggap mudah, kan? Ya. Dari dia meremehkan kedudukan, pahala, kemuliaan soft awal, maka nanti lambat laun hilang motivasi untuk segera memenuhi panggilan Allah ketika azan. Karena sering dia menghilang dari soft awal, maka syaitan akan masuk ke level berikutnya. Dengan apa? Dengan menganggap remeh pada orang tersebut mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Gara-gara meremehkan soft awal. Berlanjut meremehkan takbiratul ihramnya imam. Kapan seseorang, ini penting, kapan seseorang dikatakan tidak mendapatkan takbiratul ihramnya imam? Kapan seseorang dikatakan tidak mendapatkan takbiratul ihramnya imam? Yakni tatkala imam sudah mengucapkan Allahu Akbar, dia belum masuk ke dalam shaf. Itu berarti dia tidak mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Rakaat mungkin dia masih dapat, tapi keutamaan takbiratul ihram nggak dapat. Jadi seseorang mendapatkan takbiratul ihram itu ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, dia sudah berada di shaf dan dia sudah siap dengan takbiratul ihramnya. Jadi kalau Allahu Akbar imam takbiratul ihram, dia masih di pintu baru mau masuk, masih di pintu masjid, apalagi masih di rumah, dia tidak mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Kehilangan keutamaan yang besar. Barakallahu fiikum. Nah, itu kan setelah berikutnya, setelah dia meremehkan shaf awal, jadi meremehkan takbiratul ihram. Setelah itu syaitan meremehkan, menyesatkan anak Adam dengan level yang berikutnya. Dibikin meremehkan mendapatkan sholat dari awal bersama imam. Dibikin masbuk, dibikin sering masbuk. Ya. Coba kalau orang yang konsisten dapat sholat awal, sholat dia nggak akan masbuk. Ya. Tapi karena dia meremehkan shaf awal, akhirnya nggak dapat takbiratul ihramnya imam. Sering dia lakukan itu, merasa di hatinya hilang motivasi untuk mendapatkan shaf awal, mendapatkan takbiratul ihramnya imam, maka akan dibikin malas untuk mendapatkan rakaat bersama imam. Akhirnya apa? Datang ke masjid berjamaah, tapi masbuk. Masbuk, imam sudah dapat 1 rakaat, dia baru datang. Imam sudah 2 rakaat, dia baru datang. Imam sudah selesai sholat, dia baru datang. Itu awalnya gak seperti itu. Awalnya karena meremehkan shaf awal. Awalnya karena meremehkan takbiratul ihramnya imam. Sampai akhirnya
menjadi sering masbuk. Rakaat pertama, tapi jamaah yang kedua. Dapat rakaat pertama, dapat shaf pertama, tapi untuk jamaah yang kedua, jamaah pertama sudah bubar. Dia bersama jamaah yang masbuk. Jadi imam, tapi imam untuk orang-orang yang masbuk. Masya Allah. Hati-hati. Nah, ada ulama yang mengatakan yang mendapatkan kelipatan 27 kali lipat itu adalah yang sholat bersama jamaah pertama. Adapun yang bersama jamaah setelah bubar jamaah pertama, ada yang mengatakan dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ada ulama yang mengatakan tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Walaupun saya pribadi lebih ngikut kepada pendapat, ya selama dia sholatnya bersama dua orang minimal dia dapat sholat berjamaah. Cuman tidak sebesar pahala orang yang bersama jamaah pertama. Tuh, kan sama aja kekurangan, minus ya kan. Seharusnya mendapatkan 27 kali lipat, ini nggak dapat sebanyak itu kan. Harusnya dia mendapatkan kelipatan pahala sebanyak orang yang hadir berjamaah, karena yang masbuk hanya 2 orang, 3 orang yang mendapatkan pahala sesuai dengan jamaah yang bersama dia. Jadi banyaknya jamaah itu juga berpengaruh kepada besarnya pahala. Makanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu pahalanya sangat besar karena orang-orang yang sholatnya pun banyak. Dan itu berpengaruh kepada pahala kita. Iya, barakallahu fikum. Nah, kalau kita masbuk hanya sholat dengan 2 orang, memang mungkin dapat jamaah, ya. Nah, walaupun pahalanya tidak sebesar yang jamaah pertama, tapi juga kita mendapatkan minus, tidak mendapatkan tambahan pahala dari jamaah yang hadir. Ingat, banyaknya jamaah itu berpengaruh juga kepada pahala sholat seseorang. Nah, barakallahu fikum. Jadi lama-lama tadi orang dibikin suka masbuk, ya. Nah, setelah itu, setelah dia sering masbuk, menganggap remeh, maka syaitan akan menganggap indah untuk sholat di rumah. Benar. Dibikin senang sholat di rumah, malas untuk berjamaah. Dan itu ada pengakuan seseorang, ya driver, dia jemput anak kajian, kemudian beliau cerita bahwa dulu dia itu orang yang datang ke masjid itu sebelum orang lain datang, dia yang mengumandangkan azan. Tapi kenapa sekarang setelah dengar azan tuh kayaknya males, udah dengar azan tuh malas buat berjamaah, kenapa ya? Nah, ya awalnya tadi sering meremehkan, sering menunda-nunda, sering menanti-nanti, yang akhirnya apa? Dibikin indah oleh syaitan sholat di rumah. Maka kita orang yang beriman harus selalu muhasabah diri, harus selalu introspeksi diri. Kenapa ya? Kok akhir-akhir ini sering nggak dapat shaf awal? Kenapa ya? Kok akhir-akhir ini sering nggak dapat takbiratul ihram? Kenapa ya? Kok akhir-akhir ini sering masbuk sholat saya? Kenapa ya akhir-akhir ini kok saya senang sholatnya di rumah, malas berjamaah? Orang beriman harus punya alarm. Harus punya alarm ketika imannya melemah. Supaya apa? Supaya dia segera berbenah. Muhasabah diri kita. Ya, dalam kondisi apa saat ini? Apakah lagi sedang meremehkan shaf awal? Walaupun masih mendapatkan takbiratul ihram, imam, atau sedang pada kondisi lagi sering masbuk? Atau bahkan lagi pada kondisi sering sholat di rumah? Segera berbenah. Segera perbaiki, segera introspeksi diri, segera bikin perjanjian diri kita dengan Allah. Segera bikin perjanjian antara diri saya dengan diri kita sendiri. Katakan pada diri, ya, kamu akhir-akhir ini sering masbuk, ya, segera perbaiki, segera berbenah. Dari apa kita mulai berbenah? Dari memperbaiki dalam memenuhi panggilan tadi, panggilan azan. Oh iya, pantas saya sering masbuk. Uang persiapan wudunya setelah iqomah, ya, setelah Allahu Akbar baru kamar mandi, pantas masbuk, ya. Kalau misalnya kita persiapannya selesai azan baru ke kamar mandi, pas sampai masjid sudah lewat dari takbiratul ihramnya imam. Oh, berarti kalau persiapan selesai azan saya baru ke kamar mandi, nyampe masjid udah lewat takbiratul ihramnya imam.
Berarti kalau begitu saya harus lebih awal lagi. Lebih awal, begitu dengar adzan, dia segera bergegas. Nah, begitu dia coba dengar azan Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, dengar azan ya intinya. Dia langsung bergegas. Begitu ke masjid, alhamdulillah. Belum iqomah, masih bisa sholat qobliyah. Berarti yang harus saya lakukan persiapan itu ketika dengar azan sudah harus bersiap. Kalau selesai azan saya baru bersiap, saya nggak masbuk tapi kehilangan takbiratul ihramnya imam. Karena pas sampai masjid, imam sudah mulai sholat. Itu kita harus selalu berbenah. Harus selalu berbenah, melihat di mana letak yang harus saya benahi. Ya, barakallahu fikum. Ini harus jadi perjanjian pada diri kita. Saya harus berusaha untuk mendapatkan soft awal. Kenapa? Karena pahalanya besar jamaah sekalian. Soft awal itu kata Nabi SAW, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala man fis safil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang di soft awal. Berarti yang di soft kedua dan soft ketiga tidak mendapatkan keutamaan ini. Sebab di lafadznya untuk orang-orang yang berada di soft awal. Alangkah meruginya kalau kita kehilangan sholawatnya Allah dan sholawatnya para malaikat. Sholawatnya Allah kepada hamba itu, Allah puji hamba itu di halayak penduduk langit. Allah sebutkan nama si fulan berada di saf awal di kalangan ribuan atau bahkan jutaan malah malaikat penduduk langit. Akan dikenal ini adalah orang-orang yang suka berlomba mendapatkan saf awal. Nah, dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ini Allah yang muji. Antum dipuji atasan saja sudah senang. Ini yang muji Allah. Ya, yang muji Allah langsung. Dan sholawatnya malaikat itu memohonkan rahmat, maghfirah, kebaikan untuk orang yang di saf awal. Bayangkan didoakan oleh malaikat. Hamba yang suci, hamba yang selalu taat, hamba yang tidak pernah bermaksiat. Mendoakan rahmat maghfirah untuk orang yang di saf awal. Maka alangkah meruginya kalau bisa di saf awal kemudian kita melambat-lambatkan. Kita sebetulnya bersyukur di Indonesia ini. Untuk dapat saf awal itu enggak sulit. Asal persiapan azan langsung ke masjid saja sudah dapat saf awal. Coba kalau kita tinggal di Mekah, tinggal di Madinah, ya tinggal di Yaman yang pernah saya singgahi gitu kan. Nah, untuk dapat saf awal itu berat, Pak. Untuk dapat saf awal itu paling tidak 2 jam sudah datang ke masjid. Sebab mereka berlomba-lomba mendapatkan saf awal sampai nggak mau meninggalkan itu saf awal. Ya. Bahkan mereka bawa wudu, bawa air supaya mereka kalau batal nggak ke kamar mandi, mereka selalu bawa air persiapan di botol. Dan wudunya di tempat dia, saking nggak mau keluar dari saf awal. Jadi mereka bawa air sebotol, kemudian dia wudu kalau misalnya batal. Ya kan? Wudu, tuang, ya kumur-kumur, ya kan? Dia masukkan airnya ke hidung ala kadarnya, itu kan? Kemudian dia tuang ke tangan, dia cuci wajahnya, sedikit tuang, cuci wajahnya, kemudian tangannya, selesai. Saking nggak mau kelewat dari saf awal. Makanya untuk dapat saf awal di Mekah, di Madinah itu sulit. Kenapa? Mereka berlomba-lomba. Sebab pahalanya besar. Lah kita, ya kesempatan besar dapat saf awal, tapi kita nggak mau segera mengambilnya. Bahkan nawarin orang, silakan Pak, silakan Pak, begitu kan? Ya. Nah bersyukur kita jadi kasih kesempatan. Nah ini kesempatan ini dapat saf awal. Kadang orang Indonesia entah mungkin, saya yakin karena kurangnya pengetahuan. Seandainya dia mengetahui pengetahuan tentang besarnya pahala di saf awal, tentu dia tidak akan memberikan kepada yang lain. Buat saya dong, ini pahala buat saya. Nah, tapi ini malah dipersilahkan buat orang lain. Nah, barakallahu fikum. Ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, la yazalu qaumun yata'akhiruna an shaffil awal. Kalau tadi kan dari sholat secara umum, kalau ini senantiasa seseorang,
lambat atau mengakhirkan dari shaf awal, langsung bahasanya shaf awal, riwayat Abu Daud, hatta yuakhirahumullahu finnar, hingga Allah akhirkan dia keluar dari api neraka. Ini ngerinya, karena remehkan shaf awal, akhirnya dia lambat mendapatkan syafaat, lambat dikeluarkannya dari neraka. Ini hadisnya sahih riwayat Abu Daud. Senantiasa seseorang sering lambat dari shaf awal hingga akhirnya Allah akhirkan pula dia dikeluarkan dari neraka. Mungkin dia pernah melakukan suatu dosa atau apa, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Nah, karena dia dulu di dunia juga sering meremehkan shaf awal, akhirnya mendapatkan syafaatnya belakangan. Yang lain sudah pada keluar, dia enggak, dia baru terakhir dikeluarkan. Kenapa? Sering meremehkan shaf awal. Maka mudah-mudahan setelah kita mengetahui tentang keutamaan mendapatkan shaf awal dan tentang mengerikannya efek buruk dari shaf awal, bisa ya keluar lambat dari neraka, bisa lambat dalam segala urusan, hendaknya kita tidak lagi menjadi hamba yang bermalas-malasan. Kalau sesekali mungkin namanya manusia, kadang sudah jalan batal wudhu lagi, gitu kan. Tapi kalau selalu setiap 5 waktu kita nggak dapat shaf awal, berarti kan ada masalah pada diri kita. Berarti ada masalah pada diri kita. Masalahnya apa kira-kira? Meremehkan. Gak mungkin seseorang ya akan terlewat dari shaf awal kalau bukan karena dia meremehkan, menunda-nunda, nanti dululah, ya kan? Nah, sudah dengar azan, nanti dululah, kagol lagi chattingan, nantilah kagol lagi ada yang dibaca, nantilah kagol lagi ada kerjaan, nantilah tanggung lagi. Nah, sampai akhirnya selesai azan baru dia persiapan ke kamar mandi. Udah mau wudhu, kebelet pengen buang air, lama lagi. Begitu keluar dari kamar mandi, Allahu Akbar, buru-buru, gak dapet takbiratul, gak dapet shaf awal, gak dapet takbiratul ihramnya imam. Bahkan bisa jadi pas sampai masjid udah dapet 1 rakaat, lewat lagi. Ya, barakallahu fiikum. Nasallallahu salamah wal afiyah. Mudah-mudahan kita semua selalu berpegang untuk terus bermotivasi mendapatkan shaf awal. Nah, wallahu ta'ala